Haleluya. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada sampai saat ini, semua hanya karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Engkau hebat dan ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, semua hanya kemurahan-Mu. Kami ada Tuhan, semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Haleluya. Kami tak dapat membalas apa yang sudah Kau buat baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa kami yang baik, yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati umat-Mu. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong saudara dan saya, siapa lagi? Mari saudara, kita tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kalau kita boleh kuat sampai saat ini, kita kuat oleh karena firman Tuhan. Dikatakan kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Haleluya. Kita tinggikan Dia, sebab perbuatannya bagi saudara dan saya itu luar biasa. Amen. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh.
Haleluya. Tuhan menuntun langkah kaki kita. Mari saudara, kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Penolong kami hanyalah dirimu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Berkati, urapi kami semuanya Tuhan, sebab hanya dalam hadirat-Mu saja Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe, dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Saya yakin setiap saudara pasti ada sukacita sorga. Ya, saat kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita rasakan sukacita sorga. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar tentang kebenaran firman Allah kembali, ya. Kalau kita melihat
bagaimana ada rencana Allah yang luar biasa sebenarnya dalam hidup kita, ya. Kalau kita ingat bahwa ada rencana Allah yang indah dalam hidup kita, akan membuat kita tidak menjadi putus asa dengan segala apa yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan. Coba kita akan lihat dulu dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini berkata di ayat 3 diawali dengan kata, terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Allah seperti Allah Bapa. Kalau kita ingat di dalam kebenaran firman Allah dalam Yohanes, coba kita lihat dulu Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai ayat 33. Yohanes 10 ayat 30 sampai ayat 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Ayat ini berkata bagaimana orang-orang Israel mau melempari batu. Dikatakan oleh ayat ini Tuhan Yesus ya adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia dan Bapaknya adalah satu dan ini berarti ia juga Allah. Ya. Meskipun pada saat itu ya ia berada dalam keadaan manusia penuh. Sebab itu orang-orang Israel marah ya, dan mau membunuh, mau merajam Yesus karena ini dianggap penghujatan. Mereka tidak mengerti bahwa memang putra manusia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Coba kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, dikatakan di sini dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah sebabnya orang-orang Israel tidak mengerti hal ini. Ya, mereka mau merajam Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata Efesus tadi, ayat emas kita Efesus pasal 1 di ayat 3, terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita dan sebagainya. Ya. Dikatakan yang dalam Kristus, yang di dalam Kristus. Mengapa berulang-ulang disebutkan ya? Hampir dalam setiap ayat dikatakan di dalam Kristus. Apa artinya? Ya. Kalau manusia membuat rencana atau cita-cita setinggi bintang di langit, misalnya anak-anak ditanya, saya juga dulu waktu kecil ditanya, cita-citanya apa? Oh, tinggi sekali cita-citanya, ya. Setinggi langit. Akhirnya menjadi mungkin ya, ada orang yang punya cita-cita setinggi langit, akhirnya menjadi hanya setinggi plafon langit-langit di rumahnya. Sebab kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau Allah membuat rencana, ya, rencana yang sangat tinggi, Ia sanggup menyelesaikannya 100%. Sebab Allah yang Maha Kuasa tidak pernah gagal. Memang, ya, kalau yang direncanakan adalah manusia, maka hasilnya itu ya sangat dibatasi oleh pihak manusia ini. Sebab manusia ikut menentukan, ya. Manusia bukan robot hidup. Bahkan ada rencana Allah yang gagal sama sekali dalam hidup seseorang, sebab orang itu sangat tidak kooperatif ya. Tidak bisa diajak kerjasama. Yang lain mungkin berhasil 10%, ada yang 50%, ada yang 70%, dan ada juga yang 100%. Ya. Dari pihak Allah yang membuat rencana, Dia juga menyediakan semua fasilitas lengkap yang diperlukan untuk kita bisa mencapai rencana-rencana itu 100%. Termasuk kemampuan, kekuatan, pengertian tentang rencana Allah dan sebagainya. Semua perlengkapan diberikan bagi kita. Dan kita akan berhasil penuh. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Dan kita akan berhasil penuh kalau kita tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Dia terus menerus. Tadi saya katakan ya, dikatakan tinggal di dalam Dia. Ada di dalam Dia, ada di dalam Dia. Ayat tadi ya diulang-ulang, ada ayat dalam ayat itu dikatakan ada di dalam Dia. Kalau kita tinggal terus menerus ya di dalam Kristus, maka hasilnya ya pasti kita akan dibawa kepada keberhasilan. Sebab itu tidak heran kalau hampir setiap ayat dalam pokok rencana Allah ini, kalau saudara nanti baca, saya tidak bacakan di sini. Di Efesus pasal 1 mulai ayat 3, ayat 4 sampai ayat 14 ya. Selalu disebutkan di dalam Dia. Di dalam Kristus. Sebab di luar Dia rencana Allah akan gagal total. Tetapi kalau kita mau tetap di dalam Dia akan berhasil sampai 100%. Haleluya, puji Tuhan. Lalu apa artinya di dalam Dia? Ya, apa artinya di dalam Kristus? Artinya saudara, kalau kita ada di dalam Kristus, orang itu atau orang yang lahir baru, orang itu lahir baru. Ya. Ia pindah dari kerajaan gelap menuju kerajaan Putra Allah. Dalam Kolose pasal 1, coba kita lihat ya, Kolose pasal 1 ayat 13. Kolose pasal 1
ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dipindahkan dalam kerajaan gelap menuju kerajaan putra Allah. Anaknya yang kekasih dikatakan. Lalu hal yang lain, apa artinya di dalam Kristus selain orang yang lahir baru? Dia mengerti rencana Allah. Dia mengerti kehendak Allah. Ya. Dalam Efesus, coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ayat ini berkata, janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah mengerti kehendak Allah, mengerti rencana Allah. Kalau kita bisa mengerti rencana Allah, kita bisa mengerti kehendak Allah, berarti kita ada di dalam Kristus. Orang yang tidak mengerti ya tentang rencana Allah, kehendak Allah akan keluar, akan tersesat dari rencana Allah. Ya, saudara. Lalu hal lain. Apa yang dimaksud dengan apa artinya di dalam Kristus? Orang yang bisa menyerahkan atau menyerah dalam rencana Allah yang dibuat baginya. Ya, nggak gampang saudara orang bisa menyerah dalam rencananya yang dibuat buat dia. Di sini yang dimaksud menyerahkan dalam rencana Allah yang dibuat baginya. Dan ini berarti harus menyangkali daging. Ya, yang selalu tidak setuju ya mungkin selalu mau melawan rencana Allah. Kita tidak bisa ya saudara otomatis atau dengan sendirinya berjalan dalam rencana Allah, sebab ada perlawanan dari daging ya. Manusia ini masih hidup dalam daging. Masih ingat dalam Galatia? Coba saya ingin baca Galatia. Galatia pasal yang ke-5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tadi saya katakan, manusia nggak bisa otomatis bisa menjalankan semua rencana Allah, sebab masih ada perlawanan dari daging. Sebab itulah setiap orang Kristen harus mau menyangkal dirinya. Mau pikul salib ikut Tuhan. Ya. Mau pikul salib ikut Tuhan Yesus setiap hari. Haleluya. Lalu selain itu saudara, ya, apa yang dikatakan tadi oleh ayat-ayat ini bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang keempat taat melakukan kehendak Allah, ya. Setiap kali, setiap hari. Dengan kata lain saudara, mau berjalan dalam jalannya Allah, dalam relnya Allah. Mau taat apapun resikonya. Itu pun walau mungkin tidak menjadi satu kehendak kita. Tetapi kita mau melakukannya, mau taat. Supaya tetap ada di relnya Allah. Orang yang tinggal dalam Kristus berarti percaya. Ya, berarti mengerti kehendak Allah. Berarti mau menyerah pada kehendak Tuhan. Dan mau menyangkali kehendak dagingnya sendiri. Dan mau dipimpin roh. Maka orang ini akan mengalami rencana Allah yang indah-indah dan luar biasa. Amin. Haleluya. Menjadi tema saya pagi hari ini adalah rencana Allah yang luar biasa. Haleluya.
Untuk mencapai ini, untuk masuk dalam rencana Allah yang luar biasa, untuk mengalami rencana Allah yang luar biasa, jangan lupa harus tinggal dalam Kristus. Berarti tadi percaya, mengerti, menyerah pada kehendak Tuhan, dan mau menyangkali kehendak daging. Karena mau dipimpin roh. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat emas tadi kalau kita baca kembali ya dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Ya. Segala berkat dikatakan. Berkat rohani di dalam sorga. Berarti Dia mau memberkati kita. Haleluya. Ya. Kalau Allah memberkati kita itu sungguh-sungguh sangat berarti. Ya. Kalau seorang pengemis ya memberkati kita di perempatan jalan, seringkali kita waktu naik kendaraan ya, di perempatan jalan ada pengemis di situ ya. Misalnya saudara, seorang pengemis memberkati kita di perempatan jalan tersebut, mungkin sekali kita tidak membutuhkan berkatnya. Sebab orang yang memberkati itu harus lebih besar daripada yang diberkati. Ini kata firman Allah saudara ya. Orang yang memberkati itu harus lebih besar daripada yang memberkati, yang diberkati. Coba kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 7. Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, kata ayat ini ya. Jarang ada orang besar yang memberkati kita ya. Kesempatan ini sangat sedikit. Banyak di dunia ini orang yang besar ya. Orang yang mungkin memiliki banyak hal lebih besar dari kita. Tetapi kesempatan ini sangat sedikit untuk memberkati kita. Tetapi Allah yang maha besar, Allah yang sangat-sangat luar biasa yang terbesar itu menyediakan berkat bagi saya dan saudara. Menyediakan berkat bagi semua orang di dalam Kristus. Dan ini betul-betul sangat berarti. Ya. Sangat berarti bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini juga sangat kita butuhkan. Dan mewarnai hidup kita, ya, jasmani dan rohani. Yang harus kita ketahui dan kita percayai adalah Allah sudah menyediakan segala, haleluya, berkat, puji Tuhan, ya. Berkat yang kita butuhkan di dalam Kristus. Sebab itu, kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, berkat itu pasti datang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya terlalu yakin saudara, kalau kita ada di dalam Dia, ya, kita tetap tinggal di dalam Dia, maka berkat itu pasti datang. Haleluya. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, ya, percayalah dan berpada, ya, pada waktunya semua itu akan datang. Haleluya. Kalau toh belum datang, itu berarti ada maksud Allah. Biasanya sebagai pengolahan, sebagai ujian. Orang yang mengerti hal ini sepantasnya selalu penuh syukur kepada Tuhan. Jangan dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan kesulitan, ya, kita malah marah kepada Tuhan, kita tidak bersyukur dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab semua yang kita perlukan
sudah disediakan oleh Bapa Sorgawi. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan tadi di dalam ayat mas kita, ya, dengan segala berkat rohani. Mengapa tidak disebutkan berkat-berkat jasmani? Kok disebutkan berkat-berkat rohani? Ya. Supaya lengkap, bukan? Berkat jasmani, berkat rohani. Baru itu lengkap. Seringkali kita akan berkata kepada seseorang kalau ulang tahun, ya, kiranya engkau boleh menerima berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, lengkap. Tapi di sini Tuhan tidak sebutkan berkat-berkat jasmani yang supaya lengkap. Dikatakan berkat-berkat rohani. Sebab tujuan Allah adalah keselamatan dan kemuliaan rohani yang kekal bagi seseorang. Ini yang utama, ya. Bukan yang fana. Bukan yang bisa lenyap di dunia ini. Bisa hilang, bisa rusak sebab fana, tidak kekal. Coba kita lihat dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, kata ayat ini, ya. Apa gunanya orang memiliki semua yang ada di dunia ini tapi jiwanya binasa? Tujuan Allah adalah keselamatan. Tujuan Allah adalah kemuliaan rohani yang kekal buat saya dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan dengan segala berkat-berkat rohani. Sebab itu jangan khawatir akan berkat-berkat jasmani, ya. Allah pasti pegang janji. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah juga akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Puji Tuhan. Saudara, pasti segala berkat-berkat jasmani, ya, yang diperlukan juga akan ditambahkan kepada kita oleh Allah yang tidak pernah gagal. Masih ingat ayat ini seringkali menjadi ayat emas seseorang, ya, dalam Matius pasal 6 ayat 33. Baik, kita baca saja. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah, mengutamakan hal-hal rohani, maka berkat jasmani juga Tuhan akan tambahkan. Haleluya. Ya. Allah pasti pegang janji, ya. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tetapi kita harus mengerti dan kita harus mendahulukan rohani kita supaya, ya, jalan Allah, apa yang menjadi rencananya Allah, kita mau turuti itu, tapi kita nggak nuruti daging, ya. Sebab itu berarti, ya, kalau kita mengikuti daging berarti akan keluar dari jalannya Allah, ya. Jangan bereaksi dosa kalau dalam pencobaan, dalam pengolahan, dalam ujian. Dengan Kristus kita akan sanggup mengatasi segala yang pahit, segala yang celaka yang diizinkan Tuhan kepada kita, ya. Jangan khawatir. Jangan takut, ya. Dengan Tuhan kita akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Juga pencobaan, kecelakaan, dan penderitaan karena Kristus, bukan karena dosa sendiri penderitaan ini, tapi karena Kristus, itu akan berubah menjadi kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Umat Tuhan tetap harus bekerja untuk nafkahnya, ya.
Ingat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ya. Boleh kita baca saja 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, kata ayat ini. Itulah sebabnya umat Tuhan tetap harus bekerja untuk nafkahnya. Bahkan dengan rajin dan cerdik. Dan biasanya hal-hal jasmani ini menyita sebagian besar dari waktu kita. Tetapi jangan hati kita. Mungkin untuk hal-hal rohani tersisa jumlah waktu yang sedikit. Tetapi jangan hati kita bercintakan dunia. Ya. Banyak waktu, tenaga, biaya harus untuk hal-hal jasmani. Tetapi hati kita hendaknya sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Lukas, saudara. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ayat ini berkata, kasihilah Allah lebih dari semuanya. Bisa berkata amin, haleluya. Ayat ini bagus sekali. Ya, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akalmu. Maksudnya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Haleluya, puji Tuhan. Kejar, kumpulkan berkat-berkat rohani yang sudah disediakan Allah bagi kita. Maka kita akan masuk dalam rencana Allah yang luar biasa itu. Kita akan tinggal di dalam Allah, di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat emas kita dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dipilih, ya, dikatakan sebelum penciptaan dunia ini. Sebagaimana Ia sudah memilih kita di dalam Dia, ya. Ini bukan dipilih untuk keselamatan, tetapi untuk diberkati dan untuk berbuah-buah. Ya. Dalam Yohanes, coba kita lihat dulu Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Kita dipilih bukan untuk keselamatan yang dimaksud ayat ini, tetapi untuk diberkati dan untuk berbuah-buah. Ini adalah pemilihan sesudah seseorang masuk di dalam Dia. Orang yang tidak masuk di dalam Dia, tidak lahir baru, tidak masuk dalam Dia, tidak mengenal Dia, tidak percaya kepada Dia, tidak bisa dan tidak akan dipilih. Pemilihan itu sudah dilakukan sebelum dunia ini diciptakan. Ya. Jauh sebelum kita ada, Allah sudah tahu lebih dahulu, ya. Apakah kita akan percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak?
Ya. Dan orang-orang yang percaya ini, yang sudah menerima panggilan Tuhan, sebagian dipilih lebih lanjut. Ya. Semua dipanggil, tetapi tidak semua mau datang. Dan dari antara semua yang mau datang dan percaya, ada lagi yang dipilih. Untuk apa? Untuk diberkati, kata ayat tadi. Supaya engkau berbuah-buah, menghasilkan buah yang tetap. Haleluya. Ada lagi yang dipilih. Coba kita lihat dalam Matius, saudara, Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tentu Allah memilih tidak sembarangan, tetapi orang yang memang patut dipilih. Sebab Allah itu adil. Allah nggak bisa disogok. Ya, nggak bisa main belakang dengan Allah. Ya, Allah itu adil. Puji Tuhan, saudara. Paulus berkata, dalam rahim ibunya saja, ya, Paulus sudah dipilih Allah untuk satu panggilan dan pelayanan yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Haleluya. Allah memilih Paulus, ya, dalam Kristus. Sebab Allah sudah tahu lebih dahulu bahwa Paulus akan percaya. Paulus, ya, mau menderita sampai mati bagi Kristus. Allah tahu. Sebab itu ia dipilih untuk pelayanan yang minta pengorbanan total itu. Saudara, kalau kita ikuti bagaimana riwayat hidupnya Paulus, banyak penderitaan yang dialami di dalam Kristus. Ada pengorbanan total yang dia harus berikan. Taruh dirinya di atas mezbah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Memang seringkali banyak orang berkata pelayanan itu identiknya dengan pengorbanan. Betul, ya. Seringkali dalam pelayanan, ya, dibutuhkan satu pengorbanan. Tetapi ada juga yang sesudah dipilih, saudara, menjadi Yudas, menjadi Saul, menjadi antikristus dan lain-lain. Sebab itu yang sudah dipercayai tugas-tugas indah dari Tuhan itu bukannya tidak bisa jatuh, ya. Sudah dipilih, tapi bisa menjadi Yudas, bisa menjadi antikris. Itulah sebabnya harus tetap sungguh-sungguh setia dan memperhatikan keselamatan jiwanya baik-baik. Memelihara dengan benar, memelihara dengan betul keselamatan itu. Jangan sampai sesudah dipilih, dipercayai hal-hal tugas yang indah dari Tuhan, tapi menjadi Yudas, menjadi antikris. Haleluya. Jadi semua orang bebas, ya. Semua orang itu bebas percaya pada Tuhan Yesus. Dan Allah tidak memilih orang mana yang diselamatkan atau tidak. Dia tidak sekejam itu, dia tidak pilih, memilih-milih, oh itu diselamatkan, itu tidak, enggak. Ya. Tapi Allah mau semua orang diselamatkan.
Haleluya. Allah tidak sekejam itu memilih-milih, tidak. Allah memberikan kita satu pilihan. Kita bebas memilih. Kalau kita mau terima Yesus, mau percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita mau ada di dalam Dia, maka segala rencana Allah yang hebat-hebat, rencana Allah yang besar, Dia akan berikan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Allah itu cinta kepada semua orang. Seisi dunia ini Allah cinta, dan Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Haleluya. Dia panggil semua orang. Dia ingin selamatkan semua orang. Ayo datang kepadaku. Seringkali ada gambar, ya, bagaimana gambar Yesus di depan pintu sedang mengetuk pintu. Sepertinya Dia sedang mengetuk pintu hati seseorang. Buka hatimu, percaya kepadaku. Aku dengan Bapa itu satu. Aku di dalam Dia, Dia ada di dalam aku. Buka hatimu, percaya kepadaku. Aku akan memberikan rencana-rencana yang indah dalam hidupmu kalau engkau mau buka hati. Jadi Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Sebagai ayat terakhir kita coba lihat dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Itu hati Bapa, itu hati Yesus. Haleluya. Saudara, tetapi sesudah di dalam Kristus, sesudah seseorang percaya dalam Kristus, sesudah seseorang lahir baru, ya, sudah ada di dalam Yesus, Allah memilih setiap orang sesuai dengan apa yang diketahuinya lebih dahulu, ya. Untuk apa? Untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Seperti juga tadi saya katakan kepada Paulus. Allah memilih Paulus dalam Kristus sebab Allah sudah tahu lebih dahulu bahwa Paulus akan percaya dan Paulus mau menderita sampai mati bagi Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya katakan rencana Allah yang luar biasa akan menjadi milik kita kalau kita ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari jemaat yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita menaikkan sebuah pujian. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walaupun tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Makasih Tuhan, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi katakan, indah rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Katakan sekali lagi, kini ku melihat. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ramayasi. Terima kasih Wanaya Tuhan. sangkana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat rencana-Mu yang luar biasa, yang Kau taruh di hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mungkin sederhana firman yang disampaikan,
Tapi kiranya Roh Kudus bersama firman-Mu berbicara di setiap hati. Mengingatkan kami bersama betapa pentingnya kami ada di dalam Dia. Haleluya. Sehingga rencana Allah yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup ini. Benar Tuhan. Kami tidak sanggup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau. Haleluya. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau di setiap langkah kami. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin rencana-Mu sungguh indah di hidup kami. Setiap kami Engkau sudah buatkan rencana yang indah. Biarlah itu benar-benar kami alami, benar-benar kami ada dalam rencana-Mu yang indah itu. Berkati setiap umat-Mu, baik yang sedang beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka yang sudah menghargai, menghormati firman Allah, mengimani janji firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, pertumbuhan rohani yang pesat. Oh Tuhan, biarlah kami mengutamakan hal-hal yang di atas hidup kami. Kami semakin boleh menebus waktu untuk perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini. Baik yang sudah ambil pelayanan pagi ini, siapapun yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi ini, diberkati Allah. Pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa saja yang mereka buat, biarlah itu seturut kehendak Allah. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam kesukaran keuangan. Ada masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam usaha. Ada omset yang belum terpenuhi, ada gaji-gaji yang dikurangi. Tuhan, Engkau yang sanggup buka jalan. Firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tolong Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah gagal dalam janji-Mu. Engkau akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dari umat-Mu. Berkati mereka, usaha pekerjaannya, perintisan dalam usaha. Berkati di dalam nama Yesus. Yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan tahu keadaan dari umat-Mu yang sedang terganggu. Oh Tuhan, sakit penyakit yang mengganggu, baik saudari Cincing yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan jamak dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamak Tuhan, bilur-Mu cukup bagi dia. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan jamak mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi baik untuk anak-anak balita, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada seluruh jemaat, baik lansia yang ada, semua diberkati Allah, semua diberi kesehatan, dilindungi, dijaga oleh Allah. Dimanapun mereka pergi, kalau mereka harus pergi keluar rumah, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di kantor, dimanapun, lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, janin bersama ibunya sehat. Lindungi, jaga Tuhan, sehingga janin itu bertumbuh sehat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau sanggup memberi yang terbaik bagi yang percaya. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga yang membutuhkan atau merindukan keturunan ilahi, kiranya Engkau buka rahimnya, berkati di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dengan keturunan yang datang dari Tuhan sesuai waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Indonesia, mendekati pilkada di mana-mana. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan Tuhan ketentraman negara kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan melindungi setiap umat-Mu,
baik juga hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, gereja-gereja dimanapun berada, semua dilindungi, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajaran negara ini Tuhan, biarlah semua diberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan. Engkau berikan keselamatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, bangsa Indonesia Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau pakai hamba-hamba Tuhan, para penginjil, baik lewat TV, lewat radio, lewat Tuhan, buku-buku rohani, apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan-persembahan mereka yang mereka sudah berikan bagi Tuhan. Baik para donatur-donatur gereja. Oh Tuhan, baik juga mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan. Baik mereka-mereka yang oh Tuhan memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat. Kami yakin Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi mereka. Memberkati mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Allah. Engkau sanggup juga membuka tingkap langit. Memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih. Ebenezer, sampai di sini kami ada karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Kau lindungi setiap kami semua. Dimanapun kami pergi, keluar masuk dilindungi oleh Allah. Para dokter-dokter juga Tuhan tolong. Lindungi mereka Tuhan. Mereka sedang bertugas dengan berat. Tetapi Engkau akan lindungi mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Baik yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya boleh menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.